Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebu Film Cadela. Bau ada yang belum subscribe nih kayaknya nih. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Kalian banyak masalah, tenang. Semua orang juga sama, lur. Kali ini kita break dulu maraton Saw dan masuk ke ngidul film bergenre sport drama komedi yang berjudul Fantasi Football tahun 2022. Mengisahkan tentang seorang remaja yang doyan main game football dan dia juga putri dari pemain football. Tapi siapa sangka karakter yang dia mainkan di game ternyata benar-benar bisa mengendalikan ayahnya sendiri di kehidupan nyata. Seperti apakah keseruannya? Langsung aja kita ke requestan salam tanda kutuk dari dulurku Diko Armadona ya. Cak, salam buat temanku yang sudah berhenti judol, sekarang beralih ke pinjol. Nah ya itu karena udah bangkrut akhirnya pinjol dapat uang judol lagi, gitu aja terus sampai nggak jelas hidupnya itu lur. Monggo skecaken. Bobby Coleman making yet a flips over the top like it's never seen before. Film dimulai dengan memperlihatkan liga football paling bergengsi di dunia yaitu NFL pada tahun 2009, di mana Bobby Coleman berada di posisi running back yang sering mendapatkan bola dan tugasnya berlari melewati banyak lawan lur. Akan tetapi Bobby sering melakukan kesalahan alias blunder dan bolanya sering terlepas yang akhirnya karir Bobby di NFL merosot dan sering pindah-pindah tim. Karena itulah dia selalu membawa istrinya Keisha serta putrinya Kelly untuk pindah-pindah rumah sesuai kota tim footballnya berada. Dari yang awalnya Kelly berusia 6 tahun sampai sekarang sudah menginjak remaja 18 tahun lur. Kini mereka tinggal di kota Atlanta karena Bobby baru saja bergabung dengan tim Atlanta Falcons. Sebagai anak pemain football, Kelly juga sangat menyukai game football NFL bernama Madden yang tentu ayahnya juga menjadi salah satu pemain di dalamnya. Di lain sisi, Kelly maupun Keisha sudah bosan pindah-pindah rumah dan ingin bisa tinggal di satu kota dalam waktu yang sangat lama. Bobby pun berjanji ke anak istrinya jika kali ini mereka akan menetap di Atlanta karena Bobby memiliki firasat baik dengan karirnya di sana. Just saying, it wouldn't hurt to get out there and make a few friends. I don't want to keep being the reason we move. Good. So that better be house. Fall in love with it. Grow old here. Setelah itu Kelly yang memang jago dalam pemrograman dan menganalisis permainan menunjukkan hasil analisa buatannya yang cukup canggih agar ayahnya bisa lebih mempersiapkan diri di pertandingan pertamanya nanti. Kelly sudah merangkum cara bermain Atlanta Falcons musim lalu, mana pola permainan yang efisien, mana yang tidak, dan Bobby begitu bangga melihat kemampuan anaknya. Namun sebelum Kelly menjelaskan, Keisha memintanya segera berangkat sekolah dan Bobby pun mengantarkannya. Lalu saat pelajaran olahraga seperti biasalah lur, ada aja geng-geng cewek yang suka membuli murid lain. Kelly pun tidak tinggal diam. Dia membuka program buatannya untuk meretas sistem sekolah dan menyalakan penyiram rumput otomatis agar mengarah ke geng cewek tersebut. Mamam ya kan? Anyone else feel the breeze? Actually gonna try. Ketika akan pulang sekolah, Kelly didatangi oleh Kayla, Zoe, dan Margot yang ternyata mereka anggota ekskul robotik dengan nama Delview. Kayla di kakak tahu jika Kelly lah yang menyalakan penyiram rumput dan karena kagum dengan kemampuannya, Kayla pun mengajak Kelly untuk gabung ke ekskul robotik yang pasti akan menarik baginya. Sementara itu di kantor Atlanta Falcons, sang pelatih bernama Evans mengatakan ke Bobby jika dia belum bisa masuk ke tim utama karena catatan performanya yang kurang bagus. Namun jika di sesi latihan Bobby bisa menunjukkan kemampuannya, maka tidak menutup kemungkinan dia akan sering dimainkan. Bobby pun berusaha menerimanya dengan lapang dada. Apalagi di sana juga ada pemain andalan terbaik yaitu Anderson Fisher. Akan tetapi saat di mobil langsung nangis dia lur sambil curhat di video call ke bojonya. You're a hard worker, an ideal locker room guy for us. Don't take this the wrong way, but your Heisman days are... I knew you'd take the news well.
You crash in the car because you can't see the road through your tears. Baby, I need you to take, but it's just temporary. Tak lama kemudian Anderson mendatangi Bobby dengan mobil Sproutnya, dan agar tidak malu karena baru aja nangis, Bobby pun beralasan jika dia memiliki alergi. Lalu Anderson mengundang Bobby sekeluarga untuk datang ke pesta di rumahnya sebelum pertandingan pramusim NFL tiba. Setelah menjemput Kelly dari sekolah, Bobby pun mengajak keluarganya datang ke pesta Anderson yang tamu-tamunya pakai mobil mewah lur. Setelah itu Anderson mengajak mereka berkeliling rumahnya yang sangat luas, dilengkapi banyak fasilitas seperti kolam renang, home theater, lapangan padel, ruangan zumba ibu-ibu, sampai game Madden NFL juga ada di sana. Selain itu Anderson juga memajang penghargaan yang pernah didapatnya karena telah mencetak rekor sebagai pelari dengan jarak terjauh selama satu musim. Kelly yang bermain Madden melawan teman-teman Bobby pun dengan mudah mengalahkan mereka semua karena memang Kelly sejago itu lur, dan Kelly selalu memakai karakter ayahnya untuk dimainkan. Anderson yang juga dikalahkan oleh Kelly pun menantang Bobby untuk bermain dengannya, dan kalah si Bobby lur, jauh lagi skornya. You I was an expert at math. Yo, did this girl invent the game? One stuff. You gonna let her fight all your battles, or You gonna come play me yourself? You my players, Bobby Coleman. I'm a school. Di jalan pulang Bobby pun masih bete karena kalah skor jauh. Sedangkan Kelly dan Keisha menertawakan Bobby yang niatnya hanya bercanda. Akan tetapi Bobby semakin baper karena menganggap masalah itu terlalu personal, dan meski hanya game, tapi harga dirinya merasa dipermalukan. Setelah itu Kelly menunjukkan game Madden yang baru saja diberikan oleh Anderson, bahkan sudah ditandatangani. Namun Bobby yang tidak menyukainya pun berusaha mengambil kaset game tersebut, bahkan mereka sampai cekcok dan Bobby akan membuang kaset tersebut ke sampah di depan toko donat. Bobby mengatakan jika kehidupan seperti Anderson lah yang dia inginkan agar keluarganya tidak perlu pindah-pindah rumah. Bobby juga ingin memecahkan rekor, bisa bermain bagus dengan stabil dan mendapat kontrak gaji yang sangat tinggi. Lalu tiba-tiba Bobby's a big disappointment. I got no endorsement deal. That would be our house. No, but instead, dragging you all around the country. That man has the life we were supposed to. And I've broken that Russian record again. Seriously. No, it's just a game. No, it's more than a game. Stop. With you two. We could be in the ER right now. Iya, petir menyambar tepat ke arah kaset ketika Kelly dan Bobby masih berebut. Alhamdulillahnya mereka berdua baik-baik saja, dan Kelly meminta maaf karena telah menertawakan serta mengejek ayahnya. Begitu pula dengan Bobby yang meminta maaf karena sudah baper dan marah kelewat batas. Lalu Kelly pun mengambil kaset Madden yang tadi terlempar. Esok harinya saat berlatih di Atlanta Falcons, terlihat performa Bobby yang memang kurang lur, dan kecepatan larinya di bawah rekan-rekan setim karena faktor umur ya kan. Sementara itu di rumah Kelly bermain Madden dari kaset pemberian Anderson, dan Kelly menggunakan karakter ayahnya yang bernomor 25 agar peringkatnya serta kemampuannya di dalam game bisa meningkat. Ya, tak disangka-sangka apa yang dimainkan oleh Kelly benar-benar terjadi pada Bobby di sesi latih tanding, atau dengan kata lain Kelly menjalankan tubuh ayahnya ya kan. Kemampuan berlari Bobby pun menjadi luar biasa dan refleksnya sangat cepat yang membuat rekan-rekan satu timnya terbengong-bengong termasuk pelatih Evans. Dan inilah fantasi football. Let's get that rating up. have a chat in my office. NFL season is underway. The Cleveland Browns host. Sore itu Kelly datang ke ekskul robotik dan berkenalan dengan salah satu anggota lainnya, yaitu Nate. Setelah itu Kelly pun ditunjukkan proyek robot yang mereka kerjakan tahun lalu, namun masih belum sempurna. Lalu di malam harinya Bobby mengadakan pesta kecil-kecilan di rumah karena dia mulai mendapat perhatian dari pelatih tim, dan Bobby menunjukkan hasil rekaman latihannya. Melihat itu Kelly pun sangat terkejut
terkejut karena dia ingat gerakan menangkap ayahnya sama persis dengan yang tadi dia mainkan. Dan rekaman game Madden-nya pun ditunjukkan ke Bobby. Akan tetapi jelas Bobby tidak menganggapnya serius ya kan. Dan Kelly juga merasa bingung, apa mungkin seonggok game bisa mempengaruhi kehidupan nyata gara-gara terkena petir. Namun untuk membuktikannya, Kelly berencana bermain Madden saat Bobby melakoni pertandingan pertamanya nanti. Mendengar itu Bobby pun merasa aneh, namun dia setuju untuk mencobanya. Real you was doing the exact you was doing at the same time. Real, maybe the lightning some. No. I think we need to run an experiment. Say what? I played as you in Madden. These plays are exactly the same as what you did in practice. Let's just see what happens. That's crazy. What's the harm in trying? Singkat cerita, di pertandingan pertama Atlanta Falcons musim itu, Bobby dijadikan running back cadangan untuk menggantikan Anderson jika cedera atau bermain buruk. Di lain sisi, Kelly menonton pertandingan itu secara live dari tabletnya. Dan ketika nanti ayahnya bermain lur, Kelly akan langsung menyalakan game Madden-nya dan menggunakan karakter ayahnya. Pertandingan pun akhirnya dimulai. Dan karena Anderson beberapa kali gagal melewati musuh, pelatih Evans pun meminta Bobby untuk masuk menggantikannya sementara waktu. Disinilah Kelly memulai game Madden-nya. Dan ketika ayahnya mendapat bola, dengan skillnya Kelly pun menggobet-gobet melewati lawan sampai mendapatkan touchdown yang pertama. Ternyata keajaiban benar-benar terjadi. Kelly mampu mengendalikan tubuh ayahnya di lapangan. We're gonna go with the veteran Bobby Cole. So from the young buck He's got great in. into the wall. Even blowing a cat. I did not expect this. I can't believe it worked. Touchdown bertubi-tubi terus ditorehkan oleh Bobby yang dikendalikan Kelly dengan gaya-gaya akrobatik. Bahkan Bobby sudah melakukan 6 touchdown yang membuatnya sejajar dengan pencetak touchdown terbanyak sepanjang sejarah dalam satu pertandingan. Dan dengan mudah Atlanta Falcons pun memenangkan pertandingan malam itu. What is happening? Fourth touchdown of the day. Breaking it down and all. Di ruang ganti, pelatih Evans ikut bangga dengan permainan timnya, khususnya Bobby yang paling menonjol. Dan Evans yakin Atlanta Falcons mampu memenangkan banyak pertandingan. Di lain sisi, Anderson merasa iri dengan kemampuan Bobby dan semua rekan-rekan juga mengeluh-elukannya. Esok harinya saat kumpul-kumpul dengan anggota robotik Delview, Zoe pun membagikan kaos dan casing HP yang berbeda-beda ke setiap orang disesuaikan dengan kepribadian mereka. Lalu Nate menunjukkan video kompetisi robotik tingkat regional bahwa setiap peserta harus membuat robot yang dapat membuang bola tepat ke sasaran. Dan mereka semua pun begitu semangat untuk memenangkannya. Setelah itu Kelly DKK bersantai sejenak di pasar kaget dan hubungan dengan Nate pun semakin dekat lur. Yo, good? Thanks for making me feel like a part of the team. Hey, you're a great addition. Pertandingan demi pertandingan pun dimenangkan oleh Atlanta Falcons, tentunya dengan Bobby yang sangat gacor karena dikendalikan Kelly ya kan. Sementara itu Kelly juga sangat menonjol di persiapan kompetisi robotik dan berhasil membuat prototipe yang membuat teman-temannya kagum. Bobby Coleman making yet a flips over the top like it's never seen before. In the beat and he stopped dying. The structure is crazy. We could do so. Throw the circus in the back. Saking luar biasanya permainan Bobby, semua orang pun membicarakan namanya dan pers selalu menanti-nanti untuk mewawancarai Bobby. Bahkan sebagai istrinya, Keisha juga dikenal banyak orang. Bobby pun begitu bahagia karena pelatih sudah menjadikannya pemain starter dan kini gantian Anderson yang dicadangkan. Maka dari itu Kelly diminta untuk bermain game Madden dengan bagus karena pertandingan berikutnya di hari Minggu sangatlah penting bagi Bobby. Akan tetapi ternyata kompetisi robotik juga diadakan hari Minggu. Namun Bobby memohon agar Kelly bisa mengatur waktunya. Lalu di hari kompetisi robotik, Kelly sudah membawa layar, tablet untuk menonton NFL secara live, juga konsol gamenya yang diam-diam dia letakkan ke dalam gudang. Saat kompetisi sudah dimulai, Kelly selalu pergi ke gudang di sela-sela waktunya. Kompetisi robot main ke gudang, kompetisi robot main ke gudang, gitu terus pokoknya lur.
set. Focus, regain. And now. Alhamdulillahnya Kelly berhasil membuat Atlanta Falcons menang berkat Bobby yang terus mencetak skor. Begitu pula dengan tim robotik Delview-nya yang memenangkan kompetisi. Akan tetapi Keisha sempat memergoki Kelly keluar dari gudang dan untungnya Kelly bisa cari-cari alasan, ya kan? Lalu saat konferensi pers, Anderson ikut senang atas kemenangan Atlanta Falcons, namun dengan belak-belakan di depan media. Anderson mengatakan jika dia agak curiga dengan kemampuan Bobby yang sangat memukau, padahal di tim-tim NFL yang sebelumnya Bobby selalu tampil buruk. Dengan tenang Bobby pun mengatakan jika dukungan serta doa dari keluarga lah yang membuat performanya terus meningkat. Mumpung ada kesempatan lur, Kelly yang juga hadir di konferensi mengatakan jika sudah selayaknya dia dibelikan mobil atau minimal dipinjamkan mobil ayahnya sebagai balasan atas dukungannya selama ini lur. Dan Bobby pun hanya menjawab, nak, mending diomonginnya di rumah aja deh kalau itu, nak. How are you doing it, my boy? I'd have to say, honestly, the support of my family, I couldn't do it without them. I mean, We feel like we're a very big part, like a very... we can talk about it at home. Answers, Coleman. Melihat tingkah Kelly yang lucu dan berani di depan media, namanya pun juga ikut terkenal. Bobby dan Kelly sampai diundang ke banyak acara karena orang-orang suka dengan kedekatan mereka. Dan itu juga ikut mempopulerkan nama Atlanta Falcons. Bahkan sampai ada sesi tanda tangan dan Bobby juga mendapat endorse mobil sport gratis lur. Di salah satu acara TV, Madden juga memberitahu kesibukannya sehari-hari selain sekolah, yaitu main game Madden. Namun sayangnya Kelly sering tidak bisa datang ke ekskul saking banyaknya acara yang dia datangi, meski teman-temannya membutuhkan bantuan Kelly untuk menyempurnakan robot mereka. But I mean, we just been hanging out, playing a lot of Madden. Does this circuit look right to you? Gotta run it. You like it? Thanks for the love. Saat Kelly datang ke ekskul, Bobby pun terus menelpon untuk mengingatkan jika sebentar lagi pertandingan NFL dimulai dan Kelly terpaksa pamit pergi dulu. Kayla sempat menahan Kelly karena anak-anak sangat butuh bantuannya untuk memperbaiki lengan robot. Kelly pun hanya bisa meminta maaf dan berjanji akan menyelesaikan lengan robot itu secepatnya. Beberapa hari kemudian di pusat pelatihan Atlanta Falcons, tiba-tiba Bobby yang lagi nyantai sendirian didatangi Anderson karena masih curiga dengannya. Anderson mengatakan bahwa kemampuan Bobby sangat tidak masuk akal dan bisa meningkat dalam sekejap, padahal usianya sudah cukup tua dan 10 tahun terakhir Bobby juga selalu bermain buruk. Anderson tidak tahu apa yang dilakukan oleh Bobby, namun dia sangat yakin ada sesuatu yang sangat tidak normal. Bobby pun menjelaskan bahwa kemampuannya itu didapatkan karena latihan intens yang dia lakukan sendiri, dikombinasi dengan meditasi dan pola makan sehat seperti jus berprotein katanya lur. Anderson yang tidak percaya pun meminta Bobby untuk membuatkan jus tersebut dan mau nggak mau Bobby langsung membuatnya agar tidak dicurigai. Look, I don't know how you're doing it, but I know it's not normal. Can just elevate his game like that overnight. I know I'm better than you. Listen, I got a rock. Says I should, meditate every 3 hours. Dietary change. Special high performance smoothie. Banana. Whole thing. Peel it off. Di saat yang sama, Kelly mengajak Nate ke rumahnya karena ingin menunjukkan desain lengan robot yang sudah Kelly buat. Akan tetapi Nate salfok melihat Kelly yang memiliki game Madden dan sudah ditandatangani oleh Anderson. Mereka pun akhirnya lanjut bermain Madden dan pastinya Kelly bisa menang mudah, ya kan? Setelah itu Kelly akan membuatkan minuman jahe untuk Nate dan Nate yang ngefans dengan Bobby pun iseng mengubah tampilan karakternya di Madden dong. Blok. Jelas tampilan Bobby di kehidupan nyata juga ikut berubah, ya kan? Dan untungnya Anderson lagi fokus main biliar, sedangkan Bobby yang panik berusaha sembunyi. Tak lama kemudian Kelly kembali dan sontak dia marah-marah karena melihat penampilan ayahnya diganti. Nate pun merasa aneh dengan sikap Kelly yang marah-marah hanya karena game dan dia pun langsung pamit pulang. The spoon. I'm all... Why? I thought it was funny. Well, it's not. Well, You know what? I'll just see you at school.
Malam harinya Kelly pun menjelaskan ke ayahnya jika yang mengubah-ngubah penampilannya ayahnya tadi adalah teman sekolahnya. Dan Bobby meminta Kelly untuk lebih berhati-hati karena Anderson semakin mencurigainya. Di lain sisi Kelly mengatakan jika sebaiknya dia berhenti membantu ayahnya karena Kelly ingin fokus dengan ekskul robotiknya. Kelly juga merasa apa yang dilakukan salah karena itu sama saja dengan membohongi semua orang. Namun Bobby memohon agar putrinya bersabar karena jika Atlanta Falcons berhasil tembus ke pertandingan paling bergengsi yaitu Super Bowl, maka itu artinya Bobby bisa mendapatkan rumah yang lebih besar, bahkan ruangan khusus untuk Kelly bereksperimen dengan robotnya. Akan tetapi Kelly agak sakit hati lur ketika ayahnya mengatakan jika tugas Kelly hanyalah menekan-nekan tombol saja. Lalu di pertandingan berikutnya Kelly pun membalas perkataan ayahnya dengan cara membuat Bobby tampak tolol di lapangan, mulai dari muter-muter gak jelas, lempar bola ke pelatih, sampai joget ulet keket kayak gini lur. Saat diganti oleh Anderson, Bobby pun langsung menelpon Kelly dan dia baru sadar jika perkataannya telah menyakiti hati putrinya. Bobby berjanji akan membicarakan masalah itu di rumah dan meminta Kelly untuk bermain dengan baik terlebih dahulu demi memenangkan pertandingan. This is funny. I mean, there's a ground game that is completely out of it. I don't think jumping around is... He's just lost. It's still running in circles. Pressing some buttons to help out a little, right? We can talk about it when I get home, right? Setelah menyelesaikan pertandingan ayahnya, Kelly pun buru-buru datang ke ekskul karena Kayla bolak-balik chat meminta Kelly segera menyelesaikan lengan robot untuk kejuaraan nasional seminggu lagi. Sesampainya di sana, Kelly hanya bisa meminta maaf karena ternyata belum menyelesaikan lengan robotnya. Mendengar itu mereka semua pun kecewa dan marah. Kayla DKK tidak mengotak-atik bagian lengan karena Kelly sudah berjanji akan mengerjakannya. Bagi anak-anak ekskul, kemenangan di tingkat nasional akan sangat berarti karena mereka bisa mendapatkan beasiswa kuliah, dan dengan terpaksa Kelly pun dikeluarkan dari tim. Merasa dipojokkan, Kelly mengatakan jika anak-anak di ekskul robotik tidak ada yang bisa diandalkan. Kelly juga mengembalikan kaos serta casing iPhone pemberian Zoe dan dia pun pergi dari sana. We were counting on it because you said you would. You might not need these scholar famous football player. Stop with this dad stuff. I'm mad at him, we mad at you. Too smart for this mediocre crew anyway. Sementara itu di rumah mewahnya, Anderson yang sedang bermain game Madden melihat cuplikan pernyataan Kelly di acara berita yang mengatakan jika dia sering bermain Madden. Mendengar itu, Anderson pun iseng mengecek profil Bobby di dalam game dari akun milik Kelly yang terhubung dengan akunnya. Karena kaset game itu pemberian Anderson, ya kan lur? Sontak Anderson terkejut melihat statistik Bobby yang meningkat drastis. Selain itu, dari semua pertandingan yang dimainkan Kelly di dalam game, skor-skornya dan tim lawan juga sama persis dengan yang terjadi di dunia nyata. Apalagi ketika melihat rekaman permainan Kelly saat Bobby mencetak touchdown 6 kali. Semua gerakannya sama persis lur dengan apa yang terjadi di lapangan asli. Disinilah Anderson paham bahwa game Madden berdampak pada permainan Bobby, meski rasanya itu sangat mustahil. That's our exact same schedule. Those are the exact same play. And that's going to be a 15-yard penalty. That's crazy. No. Ketika baru pulang ke rumah, Bobby pun sangat terkejut melihat Kelly yang menangis dan berniat menghapus akunnya. Kelly mengatakan jika sekarang dia dibenci teman-temannya, dan Bobby pun berniat merebut stick yang akhirnya terlempar hingga digigit oleh anjing peliharaan mereka dan kepencet yes lur. Akun Kelly pun benar-benar terhapus dan itu artinya semua peningkatan skill Bobby juga ikut hilang. Bobby yang panik segera mengambil kaset serta konsol game karena mungkin data-datanya masih bisa dipulihkan di Kang Servis. Kelly pun berusaha menghentikan dan menyadarkan ayahnya. Mereka kembali berebut di depan rumah dan They can recover the data. Come on, leave it alone. None of this had ever happened.
Doing the game, it happens in real life. The reason Dad's been playing so well. Iya, petir kembali menyambar. Kekuatan game itu pun kini telah menghilang dan Kelly menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi ke ibunya. Awalnya Keisha nggak percaya, tapi Bobby membenarkannya bahwa dia bisa bermain bagus karena terhubung dengan game yang dimainkan oleh Kelly. Namun sekarang semua kemampuannya telah hilang dan kesempatannya untuk memecahkan rekor lari sirna begitu saja. Mendengar itu Kelly pun semakin jengkel karena ayahnya hanya peduli dengan dirinya sendiri tanpa memikirkan Kelly yang sedang mencari jati diri. Sementara itu Keisha juga ikut emosi karena selama ini Bobby menutup-nutupi sesuatu darinya. Saat bersiap di pertandingan berikutnya, tiba-tiba Anderson memberitahu ke semua rekan-rekan setim atas kecurangan Bobby, yaitu kemampuannya yang meningkat drastis karena dikendalikan oleh putrinya Kelly melalui game Madden. Untuk membuktikannya, Anderson akan menunjukkan rekaman di game dengan rekaman pertandingan di dunia nyata. Akan tetapi akunnya Kelly udah kehapus ya kan? Dan tentunya rekaman itu juga sudah terhapus lur. Sontak semua orang pun tertawa karena menganggap Anderson gendeng dan membicarakan sesuatu yang mustahil. No. It was right here. I saw. Why don't we just play football? Just play ball. Cause you sound crazy. Karena kemampuannya sudah menghilang, Bobby pun sering bermain blunder seperti dahulu dan akhirnya digantikan oleh Anderson. Melihat penampilan suaminya, Keisha pun merasa sedih dan kecewa. Apalagi Bobby selalu memperjuangkan karirnya demi kehidupan keluarga. Untungnya di pertandingan itu Atlanta Falcons berhasil menang berkat Anderson yang bermain dengan baik. Di malam harinya Bobby dan Keisha pun panik karena tiba-tiba Kelly menghilang dan tidak mengangkat teleponnya. Mereka berdua pun datang ke ekskul robotik dan baru mengetahui jika Kelly terpaksa dikeluarkan dari tim karena selalu sibuk mendukung Bobby hingga tidak ada waktu bersama mereka. Setelah itu Bobby pun yakin jika Kelly pasti berada di toko donat tempat pertama kali petir nyamber kaset. Ternyata dugaannya benar. Kelly di sana berharap agar petir kembali menyambar untuk memperbaiki game Madden. Semua itu dia lakukan karena Kelly merasa bersalah dan football adalah segalanya untuk ayahnya. Akan tetapi Bobby mengatakan jika istri dan anaknya lah yang terpenting di hidupnya. Bobby mengakui kesalahannya yang menjadi arogan, gila ketenaran, haus validasi hanya karena kemampuan palsunya sampai-sampai melupakan bakat Kelly yang sangat luar biasa di robotik dan pemrograman. Bobby pun meminta maaf ke Kelly dan Keisha karena sekarang Bobby mengerti bahwa kebanggaan seorang pria bukanlah memberi harta dan seisi dunia ke anak istri, melainkan selalu ada untuk mereka. Sebuah pandangan yang sangat sederhana tapi banyak dilupakan oleh orang-orang, ya kan Lur? Smarter and more talented than I could ever. You led your team to national. I'm sorry to you, and I'm sorry to you. It's just a game. You mean everything to me. But really, you just wanted me right here, so I'm here. Setelah membuang game Madden terkutuk itu, Bobby pun langsung merubah sikapnya lur. Di hari Sabtu pagi, Bobby mengizinkan Kelly menyetir dan mereka pun pergi ke ruangan ekskul robotik. Tujuan Bobby adalah meminta Kelly untuk menyelesaikan lengan robot yang sudah dia janjikan agar tim Delview bisa memenangkan kompetisi tingkat nasional. Meski besok adalah pertandingan NFL penentu untuk tim Atlanta Falcons masuk ke Super Bowl, namun Bobby mementingkan anaknya terlebih dahulu. Seharian Bobby menemani dan membantu Kelly yang akhirnya robot itu pun terselesaikan. Dari sana Kelly pun memberi kejutan ke teman-temannya yang lagi ngumpul dengan menunjukkan robot yang sudah rampung. Kelly juga sudah merekam suaranya di robot itu yang berisi permintaan maafnya karena sudah ingkar janji. Dan Kelly juga tidak masalah jika teman-temannya masih belum mau menerimanya kembali. Namun Kelly mengatakan jika mereka semua sangat berarti dan dia yakin tim Delview bisa memenangkan kompetisi nasional. Ternyata Kelly sembunyi di pohon dekat sana dan dia pun terjatuh. Sekarang Kayla DKK sudah memaafkan Kelly dan mengajaknya bergabung kembali. Lalu mereka pun mencoba kebolehan robot tersebut.
Look, I'm sorry for the mean. Yeah, me too. It got pretty. Yeah, we cool. You being incredibly weird is the reason I like you. I just wanted to let you know that it's been being with your daughter. Oh, say what? Pleasure to meet you too, young man. I got my eye on you. Di pertandingan penentu yang penontonnya sampai membludak, pembawa acara membahas tentang Bobby yang sedikit lagi melampaui rekor lari satu musim milik Anderson. Keisha, Kelly beserta teman-temannya juga menonton pertandingan itu dan Bobby dimainkan sebagai starter. Permainan berlangsung sangat sengit dan Bobby berkali-kali dijatuhkan sampai akhirnya di penghujung pertandingan skor Atlanta Falcons kalah tipis dengan lawannya dan serangan itu akan menjadi yang terakhir. Coleman territory. And Coleman one behind him. And touchdown Saints. Coleman and the Saints recover. And it's caught. Touchdown Falcons. Pelatih Evans pun minta time out untuk mengatur strategi dan menenangkan timnya. Sementara itu di bangku penonton, Kelly teringat dengan program buatannya dan ketika dinyalakan, Kelly pun mendapatkan hasil analisis yang menurutnya sangat akurat. Karena dari program itu, Kelly bisa mengetahui pola permainan apa yang efisien untuk menyerang dan juga mengetahui bagaimana formasi bertahan dari tim lawan yang kemungkinan akan digunakan. Mumpung masih time out, Kelly pun nekat melompat ke lapangan selagi temannya nyanyi seriosa untuk mengalihkan perhatian security. Saking indahnya suara itu, banyak orang yang tiba-tiba nangis dong. Which plays are more or less efficient against others? Go tell them. Analytics algorithm that can determine the most likely outcome. Begitu sampai di tim Atlanta Falcons, Kelly memberitahu bahwa dalam 2 tahun terakhir, dia sudah mengembangkan program algoritma analitik yang dapat menentukan kemungkinan terbaik dari berbagai strategi. Maka dari itu, Kelly ingin pelatih Evans mengikuti strateginya, yang untungnya beliau percaya setelah diyakinkan oleh Bobby. Dengan cepat, Kelly memberitahu hasil analisisnya serta rencana serangan terakhir yang sangat menentukan itu. Mendengar strategi dari Kelly, pelatih Evans pun sangat terkejut karena itu pemikiran yang sangat cerdas. Ternyata rencana Kelly adalah memasukkan 2 running back sekaligus, yaitu Bobby dan Anderson, sedangkan rekan-rekan lainnya harus menjaga lawan di bagian tengah lapangan dengan baik. Strategi pertama akan membuat ayahnya berlari sampai touchdown hingga memecahkan rekor, dan strategi cadangannya adalah mengoper ke Anderson jika Bobby tidak mampu melewati lawan. Bobby pun sempat ragu dengan kemampuannya sendiri. Namun Kelly mengatakan jika ayahnya tidak membutuhkan game Madden lagi karena kemampuan sejatinya jauh lebih hebat dari game tersebut. Huddle up. Can't stop this power, this walk, this pose. Hey, you must block the middle. You got it, coach. Entire season, the trip to the Super Bowl on the line. That you don't need. You never did. Wrap in, folks. Detik-detik penentuan pun dimulai. Pertama-tama bola diberikan ke Bobby yang langsung berlari melalui sisi kanan, dan ketika ada lawan yang akan menabraknya, Bobby pun akhirnya mengoper bola ke Anderson yang ada di sisi kiri lapangan, lur, di mana penjagaan musuh sangat lemah, dan akhirnya Anderson mencetak touchdown kemenangan. Ya, Bobby tidak egois demi memecahkan rekor karena dia tahu tidak akan bisa melewati lawan yang akan menekel. Atlanta Falcons pun akhirnya menang dan akan lanjut ke Super Bowl. Di saat semua orang bersorak-sorai, Anderson berterima kasih ke Bobby karena telah mengutamakan kemenangan tim. Sedangkan Bobby akhirnya memberitai jika dugaan Anderson selama ini benar, bahwa kemampuan sebelumnya dia dapatkan melalui game Madden. Di lain sisi, lur, hubungan Kelly dan Nate semakin dekat, yang kayaknya sih mereka bakal pacaran ya kan? Gak usah iri, hayo. It shows to get. That gave me goosebumps. Right? You could be my wrestler. You might be my favorite player again. The perfect time to kiss me. He was right about everything. It was a game. It was a game.
Bukan hanya Atlanta Falcons yang berhasil masuk ke Super Bowl, tapi tim Delview juga mendapat juara kedua di kompetisi senasional. Sementara itu Bobby mendapat kontrak jangka panjang dengan Atlanta Falcons dan Kelly juga direkrut menjadi anak magang data analis untuk tim tersebut. Lalu di hari ultah Kelly, untuk pertama kalinya dia merasa benar-benar bahagia karena tidak perlu pindah-pindah kota lagi, tidak perlu berpisah dengan teman-teman sekolahnya, tidak jomblo lagi, dan Bobby juga menghadiahkan mobil untuk Kelly. For once, there were no moving boxes in sight. Surprise! Okay, who wants a ride? Big place for us. Buyar, pesan moral dari film ini adalah ambisi yang terlalu besar terkadang dapat merusak diri sendiri, dan bersyukurlah dengan hal-hal yang sudah kalian dapatkan sesederhana apapun itu, Lur. Dan ini ya Lur ya, tolong jangan bilang siapa-siapa ya. Tahu Lionel Messi kan? Kalian kira dia bisa gobet sana sini gara-gara siapa? Aku yang mainin, Lur. Assalamualaikum.